Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya jamaah masih pada puasa. Masih pada puasa? Lah ilah malam-malam puasa. Lah kagak boleh. Puasa mah hampir menteri ruangan. Kalau udah wayang ini mabuk, buka. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhan afdal asy-syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulifat fihi abwabun nar wa suddibat asy-syayatin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal tuqam. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, mukarram dan muhtaram, Bapak Haji Mahmud Al-Fas, serta seluruh yang tua-tua, mohon maaf, kebanyakan yang tua. Kita senang kalau ada yang tua-tua, kita masih punya panutan. Mudah-mudahan yang tua-tua dulu kita ini insyaAllah Allah panjangkan umurnya, bahagiakan dunia akhirat kelak, dan mudah-mudahan masih sabar ngajarin kita semua. Amin ya rabbal. Yang mudah-mudahan nih, ini gobangan luar biasa. Merecian ini recian gimana ya? Recian juga no. Dulu ada sahabat namanya Atiyah bin Aswad. Ada Bang Aswad di sini? Ada ya? Ada. Jadi sahabat Nabi ini Atiyah bin Aswad. Siapa Pak? Ya. Nyalamin ke yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa Bu? Abdullah ibnu Mas'ud. Habis buka puasa, kata dia, ihna muftirin, kita udah buka. Makanya status kita kalau bulan Ramadan berubah-ubah. Kenapa? Futihat fihi abwabul jannah. Allah bukakan pintu-pintu surga buat kita. Berubah status kita dari yang tadi pagi sampai sore, status kita disebut shaimin dan shaiman. Yang bapak-bapak shaimin, kenapa? Mudzakkar, berarti dia shaimin. Yang ibu-ibu kenapa shaimat? Karena muannas. Ibadah butuh status. Kalau jadi imam, imaman. Jadi makmum, makmuman. Status penting. Dia menentukan ta'arud dan ta'yin, rincian ibadah. Kalau puasa sunnah, Khadijah bilang, Aisyah bilang bahwa Nabi boleh tuh ajak bujuk ke rumah, nanya Aisyah, aladaika ta'am, ada gorengan apa kagak? Emang ada zaman Rasul gorengan ya? Maksudnya ada makanan apa kagak? Disingkat tuh, tetap saji, nah orang ada apa-apa. Nggak ada ya Rasul. Apa kata Rasul? Idan ana shaim, dan saya puasa kaidah. Tapi kalau Ramadan nggak begitu, ntar kita dipimpin tuh nawaitu shauma. Itu namanya status. Ibadah butuh status shaimin dan shaimat. Kenapa? Masih puasa. Laki-laki, bapak-bapak shaimin, ibu-ibu perempuan berarti statusnya jelas. Yang repot kalau setengah laki, setengah perempuan. Kalau paginya dia lanang, malamnya dia wadon. Itu yang repot.
Soimin nggak masuk, soimat juga nggak boleh. Makanya dia nggak masuk soimin dan soimat, masuknya soimun. Ya habis lanang kagak wadon kagak ya soimun. Terus status kita dari pagi habis sahur sampai menggerib. Rada menggerib sampai tadi kita sembahyang isya, namanya tadi tuh Atiyah ibn Aswad ihna muftirin. Kita sudah buka, makanya yang bapak-bapak muftirin, yang ibu-ibu muftirat. Kenapa muftirin dan muftirat? Rasul yang sampaikan kepada siapa? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi bahwa lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Apa itu? Farhatun indal fitri, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Makanya namanya muftirin dan muftirat. Ini kalau udah terawih begini, kita mau witir, berubah lagi nggak statusnya? Berubah. Dari muftirin jadi apa? Qaimin dan qaimah. Yang bapak-bapak qaimin, yang ibu-ibu qaimah. Kenapa? Karena Rasul yang sampaikan man shoma summa qama, bukan cuma puasa tapi dia bangun, berdiri. Makanya nanti ditanya sama Allah, ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji, mana hamba-hambaku yang lambungnya jauh dari kasurnya. Lambung jauh dari kasur. Ini lambung kita di mana? Punya lambung Mbak? Oh, masih ya punya. Kan jauh dari kasur nih. Berarti kita kok ini. Di luar banyak nggak yang lambungnya jauh dari kasur? Banyak. Oh, motor berjejer saya. Motor banyak banget, model apa aja ada. Saya kira mau kemari. Lah pada berhenti di sono. Lah dia mah nggak qaimin, tapi lambungnya jauh dari kasur. Makanya kata Allah, nanti Rasul sampaikan fayaqumun, ketika Allah nanya mana hambaku yang lambungnya jauh dari kasur, fayaqumun, mereka pada bangun. Makanya Allah sampaikan fayaqumun pakai present continuous tense. Kalau kata bocah sekarang, apa itu? Pekerjaan yang nanti enggak sekarang. Pakai fi'il mudhari. Fayaqumun. Kenapa? Karena banyak orang di luar yang kagak ingat kepada Allah, enggak sholat. Ada yang tiba-tiba gol, Persija is the champion, begitu katanya. Gol, ya kan? Barcelona menang lawan Real Madrid. Itu artinya apa? Dia jauh lambungnya dari kasur, tapi bukan qaimin. Maka kata Allah, illa qalil, cuman sedikit tuh yang maju ketika Allah panggil. Makanya kita bersyukur di malam keberapa? Malam berapa? 18, 17. Ini namanya istilah ulama ini. Ada yang 19 pengen buru-buru mudik. Agak boleh mudik, pulang kampung boleh. Mana mudiknya? Enggak, pulang kampung. Bersyukur kita. Ini malam 18 Rasul lagi ngapain? Berdiri di hadapan inda zahfis suhu, gemeringking pedang. Itu doa yang paling makbul. Kampung kita diserang tawuran, mau bangun kita, akan ambil golok apa segala macam, lingis bawa. Ya. Nah begitu beradu lingis sama lingis itu namanya inda zahfis suhu. Kapan terjadinya? Di malam. Kapan? Perang Badar. 15, 16, 17, 18. Ini malam masih ada. Dan di malam itulah Rasul bilang, hakadha yatanazzalul Qur'an. Seperti inilah turunnya Al-Qur'an. Makanya nih Atiyah bin Aswad habis buka puasa dia pada nyindir.
nyender belanja kan begitu ya, dikit-dikit nyender asal rakaat berubah aja kaki dilempengin makanya jangan jeroan mulu digegar sih. Emang itu yang guli katanya begitu ada. Asal makan bakso tetelan mulu, gue jangan pakai bakso tetelannya bayar begitu. Lah kan kalau bakso mah bayar, tetelan mah kagak begitu ya. Belonjak tuh Atiyah bin Aswad dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dibaca satu ketiga dikomplet lagi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang satu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Surat apa itu? Tanya imam kita yang paham. Yang kedua, bahwa diturunkan fi lailatin mubarakah, diturunkan pada malam yang berkah. Surat apa itu? Surat ya pokoknya begitu dah ya. Al-Ahqaf ayat 4 dibuka, surah Al-Ahqaf ayat 4. Allah turunkan fi lailatin mubarakah. Ini Atiyah bin Aswad bingung. Dikabar lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bingung lagi dia. Kalau anak muda enak suaranya Allah, kalau yang tua nyonyo. Dia mau coba pengen tingginya. Anak muda tadi tarbiyahnya semua mantap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau yang tua, napasan masing-masingnya. Bingung ini Atiyah bin Aswad. Makanya Rasul itu nangis kalau dengar siapa? Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Orangnya kagak gemuk, paling kecil, paling ngeri. Kalau jangan pun korma ditawain ya, Abdullah udah gering masih nangkring baik. Kata Rasul jangan lihat geringnya, lihat suaranya. Ya, suaranya aku dengar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gesekan sendalnya siapa? Bilal bin Rabah aku dengar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi Abdullah bin Mas'ud ini guru zamannya Rasul. Begitu baca Quran kata Rasul apa? Hasbuka ya Mas'ud. Cukup berhenti. Kenapa? Jenggot Nabi udah basah. Kenapa basah? Dengar saking enaknya bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Nah ini Atiyah bin Aswad bingung. Ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, ini kok saya bingung, ini yang benar bagaimana sih? Satu ayat dikatakan bahwa Quran inna anzalnahu fi lailatul qadri diturunkan di mana? Di malam Lailatul. Satu ketika kok fi lailatin mubarakah. Malam yang satu ayat kemudian syahrul Ramadan, kok bulan Ramadan? Bukannya Quran juga turun di Zulhijjah bicara haji, al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bukankah kemudian juga Quran turun di bulan Safar ketika Allah sampaikan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yang dimaksud dengan surat Ahqaf ayat 4 fi lailatin mubarakah, malam yang berkah, malam Lailatul Qadar.
Dan di malam Ramadan itu turunnya Quran dari mana? Min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, atau disebut oleh ulama mawaqi'in nujum, atau disebut ulama dengan Baitul Izzah. Agak ribet ya, biar gampang begini. Ini maaf, yang tulisan bismillah itu anggap Allah, bukan kita kemudian menyamakan Allah dengan sesuatu, bukan. Ini biar gampang pahamnya, bahwa Quran itu nuzul Quran. Nuzul itu turun dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu namanya apa? Su'ud. Apa itu su'ud? Nindak gitu. Kalau ya dari sini ke bawah su'ud, makanya nuzulul Quran. Jadi bukan ini kita anggap Allah, bukan, maksudnya karena diturunkan oleh Allah, turunnya dari sini. Kata ulama 3 tempat. 1, oke. Ini 2, ya. Ini 3. Baru kita di sini. Kita di sini. Dari Allah turun ke mana? Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Ya, kasalah dah Bapak di mahfuz ya. Dia ngomongin mulu, nama gue cepet-cepet mulu ya. Ini namanya Lauhil Mahfuz. Dari sini turun ke Allah, dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz. Itulah yang sampai sekarang masih dibahas, diteliti oleh banyak ulama. Kenapa? Sedikit riwayat yang kemudian membuka itu. Yang banyak dari Lauhil Mahfuz kemana? Nih kemari. Kita dari mana kita? Bawah. Dari sini kemari ini namanya apa? Sama'id dunya. Apa itu sama'id dunya? Langit yang kelihatan dari dunia, dari bumi. Kita kalau ngejogrok di depan, mata kita ke atas, banyak rekian itu. Mata kita ke atas begitu, kelihatan nggak langit? Nah itu namanya sama'id dunya, langit yang kelihatan dari bumi. Ulama menyebut kalau agak susah sama'id dunya, mawaqi'in nujum. Allah sampaikan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Apa itu mawaqi'in nujum? Kalau kita ngejogrok di depan, ngelihat ke atas ada bintang, itu namanya mawaqi'in nujum, tempat titik bintang kelap-kelip. Nah, kita bisa lihat ya. Atau disebut sebagai Baitul Izzah, tempat yang penuh kemuliaan. Kebayang? Dari Allah turun kemana nih? Lauhil Mahfuz. Dari sini turun kemana? Ya, sama'id dunya atau maqabiun nujum atau Baitul Izzah. Baru turun kemana? Ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru turun ke situ. Yang ditanyakan Atiyah bin Aswad dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud dan dibenarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di mana? Dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya. Disinilah turunnya Quran duf'atan wahidah, sekaligus turun dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surat dan 30 juz lengkap malam itu Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya. Dari sini turun ke Rasul kapan? Nah, kira-kira kapan turun dari sini kemari? Ya, ulama sepakat inda qurrati Ramadan, awal Ramadan turun ke Tubus Samawiyah,
seluruh kitab-kitab samawi turunnya di Ramadan. Tanggal 1 itu turun yang namanya Taurat. Satu riwayat lain, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf, biasanya ibu-ibu kalau ngaji ada coretannya tuh. Ya kan, kalau bapak-bapak kan nyoretnya di mana aja. Ya, kalau ibu ada kertas. Suhuf di situ. Tanggal 1 yang paling kuat suhuf Ibrahim wa Musa. Tanggal 6 turun Taurat. Tanggal 13 turun Injil. Tanggal 18 turun Zabur. Tanggal 24 turun Al-Qur'anul Karim. Tapi dikuatkan dengan tadi perkataan Rasul, hakada nuzulul Quran. Kapan itu? 17 dan 18 kemarin sama sekarang, ketika gemerincing pedang. Adapun turun dari sini kemari ke Rasul berapa lama? Berapa? Ya pasnya tidak, pokoknya tidak. Nabi umurnya berapa tahun? 63. Diangkat jadi Nabi umur berapa tahun? 40. 63 kurang 40, 23 tahun. Turun dari sini kemari munajjaman. Apa itu munajjaman? Apa itu namanya? Dikit-dikit. Itu kalau kita baca Quran ada jimnya, ada hizabnya, seperempat juz. Kalau kita buka Quran tuh ada bintangnya. Kalau ngaji, kalau belum nyampe hizab tuh, belum nyampe bintang, biasanya belum berhenti. Nah, kalau begitu nyampe, itu namanya munajjaman. Turunnya dikit-dikit pakai jim, pakai tadi, ya, pakai seperempat juz. Makanya ada tempat berhentinya tuh, ya. Kalau kita ngaji, munajjaman. Kenapa munajjaman dikit-dikit? Kenapa 23 tahun sampai Rasul wafat? Sampai terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum. Yang pertama surat Al-Araf. Yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Kenapa rahmat turunnya? Karena menjawab problematika hidup manusia. Contoh, habis turun ke sini, kemarin lama nih, 6 bulan. Rasul menggigil. Jadi rumah orang Arab, nah nanti kalau ke Mekah atau umrah haji, orang Arab rumahnya begitu, dari tanah. Dari tanah itu ada ventilasinya. Jadi kalau kita begini, jadi bawah kelihatan lagi ngapain. Rasul lagi menggigil. Lewatlah yang namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ya, bukan Saiful Jamil. Ya. Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Encingnya Rasul. Bininya siapa? Bininya encingnya. Siapa? Itu yang bawa kayu bakar. Abu Lahab. Abu Lahab punya bini namanya Ummu Jamil. Begitu dia lewat rumah ponakan. Loh, lagi kekuruban itu. Ahla ma'syar Quraisy, orang-orang Quraisy, lihat toh Muhammad lagi ngapain? Kurban. Ngapa dia kurban? Kesian. Kenapa kesian? Ditinggal CS-nya. Siapa? Jibril alaihissalam. Kalau Jibril udah nggak datang, berarti Muhammad udah ditinggalin sama Tuhannya, ditinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sakit. 6 bulan gak ada wahyu. Akhirnya apa? Datang orang kafir Quraisy, melihat diomongin, dicaci maki, dihina. Seketika itu Allah turunkan perintahkan Jibril, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pagi ini aku bersumpah bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkanmu. Turun sesuai kejadian yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul itu? Sebab turun ayat.
Nabi menikah dengan Maria Kiptiah. Bapak-bapak pernah sering minum madu? Sering ya. Nanti cari, kan yang keren itu lagi ini namanya madu Yaman ya. Nanti cari namanya madu Banha. Madu Banha itu dari Mesir. Dulu yang punya Malik Banha, Raja Banha, yang kemudian menghadiahkan kepada Rasul. Dibawa ini madu bersama Maria Kiptiah yang akhirnya menikah dengan Rasul. Nabi kalau udah makan madu itu doyan banget. Enak emang. Saya pernah ke Banha itu, madunya emang luar biasa. Nah, dari pernikahan Rasul dengan Maria Kiptiah yang dihadiahkan oleh Malik Banha, Raja Banha di Mesir, itu lahirlah seorang anak laki-laki, namanya siapa? Ibrahim. Nama anak Rasul yang laki-laki Ibrahim. Rasul bersyukur berarti ada nasabnya. Jadi kalau kita punya anak laki, turun nasab kita, betul. Kalau wadon mulu, gitu kan? Kita ngawinin mulu berarti. Nah, kalau ada lamanya, itu berarti ngewarisin nasab kita. Rasul bersyukur, sukacita luar biasa punya anak laki-laki sebagai penerus. Allah uji sanataini ba'dahu, 2 tahun setelah itu ternyata Ibrahim sakit, akhirnya wafat di pelukan Rasul. Menetes air mata sambil mandiin Ibrahim, mengkafaninya sambil diulus-ulus belakangnya orang Maria Kiptiah. Sedih Rasul, sampai beliau sendiri yang masukin ke liang lahat. Ketika masukin itu ada namanya As bin Wa'il. Siapa Pak? As bin Wa'il. Siapa Bu? As bin Wa'il. Namanya As bin Wa'il. Bilang begini, begitu Nabi lagi ngubur, ya Muhammad butur. Apa itu butur? Terputus nasabnya, butur. Dari mulut As bin Wa'il itulah akhirnya tersebar. Muhammad butur gawat. Muhammad tuh nggak punya nasab, nggak punya penerus, habis agamanya. Nggak bakal sampai ke orang-orang udah mati agamanya. Kenapa? Butur. Setiap ngomongin Nabi Muhammad butur, akhirnya apa? Tersebar bahwa Muhammad itu butur. Satu ketiga lagi pada ngumpul di pengkolan nih. As bin Wa'il lagi pada ngomong dia. Ya kan, jemaah dalam puasa ngomong aja. Ya kan? Tahu nggak? Si namanya Muhammad butur. Muhammad mana sih yang itu Muhammad? Oh, Muhammad butur itu, kata As bin Wa'il. Lewat Rasul. Apa kata As bin Wa'il? Itu dia, Muhammad al-Butur, Muhammad yang terputus nasabnya. Kira-kira Rasul sedih nggak? Kita nih anak meninggal, sedih nggak dibilang gitu? Rasul luar biasa sedih. Muhammad butur. Seketika itu Rasul sedih menundukkan air mata, ya kan? Datanglah Jibril. Turun apa? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna orang baru ngapal. Inna apa ya? Anak yang belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi inna syani'aka wal abtar. Lihat, yang bilang butur siapa? As bin Wa'il. Allah sampaikan lewat namanya ismut tabdil. Kalau jamil itu cakep, ajmal berarti lebih cakep, thayyib berarti baik, ya. Bukannya nggak pulang 3 kali lebaran, bukan. Ya. Thayyib itu cakep, bagus. Lebih bagus berarti athiyab. Butur terputus satu orang. Abtar dia lebih terputus. Siapa? As bin Wa'il. Nabi Muhammad boleh jadi dia butur, tapi yang butur bukan Nabi, tapi As bin Wa'il. Wal abtar, dialah yang abtar, terputus nasabnya. Akhirnya As bin Wa'il nikah sama siapa aja kagak dapat keturunan. Akhirnya datang ke Rasul.
nangis, bertobat, kemudian apa? Minta maaf. Rasul maafkan, setelah dimaafkan lahirlah yang namanya Amr ibnu As. Amr ibnu As siapa dia? Mantan gubernur Jakarta, mantan gubernur Mesir, namanya Amr ibnu As. Saya tahalus binima kemarin 2020, alhamdulillah. Iya 2020 ya. Ini 2000 berapa ini? 21. Corona kapan sih? Lupa ya. Pokoknya apa corona tuh. Masih sempat mampir di Masjid Amr ibnu As. Lihat, bapaknya mohon maaf, bajingan, ngatain Rasul, menghina Rasul. Allah sampaikan abdar terputus. Doa Rasul memaafkan, lahir anak yang saleh bernama Amr ibnu As. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita nih masih hidup lama nih, ya kan? Masih 60 juga masih kuat nih mah, ya kan? Kalau kita kan pada putih begini ya alhamdulillah, insya Allah banyak umur ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi, kita bahas lebih dalam bagaimana Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan sampai akhir dari Ramadan kita bisa terus beribadah. Kemudian ada manfaat, andai nggak ada manfaat, mudah-mudahan kita wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kelamaan, ya katanya nggak apa-apa lama dikit begitu katanya. Jadi saya